Ini tuh je lihat bang pancangnya dayatnya memang apa mah dalam silik ko ada jo pepatah yo. Yo lawan ko pantang dicari gitu kan. Bos obok pantang dilaan ya. Itu betul. Kira kalau lah sekali, 2 kali kita sabar ya kan. Yang ketiga tuh sampai antam le sosok le ya. Ya karena memang kayak tadi juga sebenarnya bang, tergantung awak cara membawa. Iya. Karena kan istilah dari apa namanya kok, ada di silik itu langkah hampe namanya. Yang pertama di bian. Iya. Yang kedua di candian gitu. Iya. Yang ketiga di palapes ya. Dan kampe sosok gitu. Lah dilepiannya boleh. Jadi kesabaran itu kan ada batinnya juga. Betul. Kalau orang yang paham biasanya kalau lah pertama, kedua, ketiga tuh lah di diaman, di palapeh dan di candian saya. Orang tuh lah kode sana kan Minang kan mode itu bang harusnya tuh. Tapi nan kampe ndak yang ngerti itu disosok bang. Jadi itu ibarat dari falsafah silik itu seperti itu. Jadi baratnya kayak abang lagi nih kan bang Singkong ambo. Yang pertama tuh mau candian lo kan dia aja lah. Kedua di candian juga. Yang ketiga di Parapeh dulu. Parapeh lo. Sampai sosok lah dianjan gitu. Iya. Jadi ibaratnya itu boleh dianjan tuh bentuknya bukan hajar fisik saja, tapi bisa kita artikan dalam bentuk arahan. Arahan dalam bentuk tutur kata atau lain sebagainya gitu. Jadi basileko di sana bukan berbicara tentang menggugah orang saya, bukan membahi orang saya, tapi bisa kita bentuk arahan dari kata ataupun dari bentuk tutur kata yang kita nasihatkan kepada mereka. Itunya ya. Kalau kita membahas silikku sebenarnya itu ada hal yang kalau zaman kini gua ya lah kemari gua lah menjadi terpendam gitu. Yo, apa namanya itu mungkin karena pemahaman dari masing-masing daerah ataupun masing-masing kita kok berbeda jadinya tuh. Ketika awak memahami silik, yo seperti orang tua daya tadi lah penagahan gitu kan. Berarti kan ada pemikiran dari orang tua awak kok bahasanya yo silik itu ada sisi apanya gitu. Layat sampainya tadi kan sakitnya karena emosi dan segala macam. Yang kini kok dari daya kira kok takutnya buku yang pemuda Minang kok ndak tahu dan ndak belajar buku arah ke situ. Boleh ada kira-kiranya ya pelatihan ataupun bela diri yang lain lah hanya pakai gitu. Di Minang gua buku menurut awak sih ya menurut Dayat gitu. Kalau ambo pribadi bang, kan banyak aja tuh. Sebagai orang Minang, ndak ada alasanmu bagi ambo. Kalau lah memang ada ciri khas dari awak Minang yang kita budayakan itu adalah satu hal yang bodoh ibu pribadi. Dan Batam baru membaca artikel bang ke persiapan untuk bicara kan. Jadi silik itu kan sebenarnya adalah budaya Indonesia. Semakin hari semakin kesini ternyata teknologi dan perubahan zaman pun mempengaruhi keadaan budaya tersebut. Apalagi adanya aliran-aliran bela diri baru yang masuk ke Indonesia ataupun masuk ke kampung-kampung kita. Sampai ke Minang Sampai ke Minang terutama. Dan itu tanpa kita sadari itu adalah seakan-akan kita memaafkan diri kita untuk tidak bisa membudidayakan seni kita di Minangkabau. Seni bela diri awakku gitu ya. Jadi seakan-akan aliran bela diri di luar tuh lebih menarik gitu. Sebenarnya bukan berbicara menarik dan tidak menarik bang, tapi caranya kita menjaga titah ataupun peninggalan dari nenek moyang gitu sebenarnya. Kalau bicara gaul ke gaul mungkin yo katamu tadi bang, tapi ilmu sakit cek jurus atau panggang orang kampung kan. Kini kan ada namanya kungfu kayak gua, ada nama alien taekwondo, karate kan. Ayo. Sebenarnya itu boleh saja. Banyak diminati gini ya. Di pemuda Minang gua. Tuh kira gitu. Ya, kalau dari ambo pribadi sih untuk Dunsana terutama yang pemuda Minang ya silik kok kalau menurut ambo adalah salah satu seni bela diri yang luar biasa lengkap bang. Lengkap. Itu sana ya, lengkap dan komplit. Artinya kan kita berbicara bukan lahiriah saja,
Apalagi Minang terkenal dengan filsafah, ada bahasa di Sarak bahasa di Kitabullah. Kental. Kental. Jadi kalau menurutmu lah komplit. Tidak ada yang bisa menyaingi silat. Nah, itu kalau bahasa Ambo. Itu bahasa enak ya. Apalagi sekarang salah satu aktor Indonesia kan katakan Iko Uwais kan sudah mendunia dengan silatnya. Dan itu salah satu bentuk cara beliau untuk melihatkan pada dunia bahwasanya silat itu memang luar biasa keren. Yang kita takutkan dari penghulu Minang tu memang macam lihat tetangga sebelah tu memang rumput hijau warna. Ya, nah. Saya juga ada nampaknya gitu. Padahal ketika dibawa keluar, mereka tu aktor-aktor yang putusnya kan silat tu. Dan orang luar tu pun ni sampai mempelajari silat. Betul. Tak salah tokoh Batman tu tak salah bang. Abang ada baca itu berita beliau aku belajar silat gitu. Tapi memang betul sih bang. Kalau di Sumatera Barat tu biasanya tiap tahun Dunsana ya. Iya. Tapi dah 2 tahun belakang tu nak ada namanya istilahnya silat retreat bang. Oh, silat retreat. Jadi kau ada festival silat internasional. Oh gitu. Kau ada salah satu bentuk pengenalan budaya Minang ke secara dunia. Tapi perlu nih Dunsana sadonyo pemuda Minang terutama kita jangan sampai terlengah. Karena di Eropa, di Amerika, di Belanda terutama, di Jerman ya maaf, itu ada perguruan silat yang dikuasai oleh orang Jerman gitu. Iya. Jadi lah mendunia lo silat kok, tapi jangan sampai silat kok jadi budaya orang luar. Gitu. Itu. Kok kayak randang lo kasusnya sama Malaysia kan. Jadi harapannya kalau nak kita siapa gitu. Iya. Kalau nak kita hari ko yang menjago siapa lah. Orang-orang gaek yang mungkin hari ko menasihati kita untuk bisa jadi orang yang menjaga budaya, yang mengganti orang tu gitu bisanya. Jadi itu ya. Oke ya mungkin juga karena waktu yang membatasi ya. Siap. Itu ya nah. InsyaAllah nak datang ada je pembahasan kita kayak. Aman, siap. Beliau ko sangat sibuk di sana alhamdulillah. Kita bersyukur je luar biasa kesibukannya. Tak terlepas dari abang dah gitu sahabat. Jadi nyawa dekosnya di sana kita sebenarnya menghadirkan beliau-beliau ko, kita hadirkan kawan-kawan dan segala macam yo. Dan sana harusnya lah tahu kama arahan dari channel kita go. Ikulah pengkaderannya sebenarnya untuk keminangan go kita. Kenapa? Ya bukan kita nak nama mencarikan pemateri ya dah yang memang betul-betul berkafaah di bidangnya, akan tetapi dengan Modeko seperti yang Dayat sampaikan tadi itu Dayat akhirnya beraja gitu kan. Kembali mempersiapkan gitu untuk Eko. Jadi menambah cinta balik ke Minang. Itunya gunanya di channel kita go sana. Bagus ya adik-adik diajak kawan-kawan udah gitu. Tujuannya seperti itu. Karena dia tadi ya. Kalau menurut Ambo di sana Iko salah satu platform yang sangat perlu diutus lebih lanjut ya bang. Perlu disukseskan dan dikembangkan lebih lanjut. Karena ini memang bagus untuk terutama bagi pemuda milenial Minang lebih mengetahui konsepan Minang itu bagaimana dan pemuda Minang itu harusnya sebagai apa dan seperti apa gitu. Semoga channel inilah yang bisa membuat kita menjadi sadar akan kehadiran kita dan di mana kita sekarang. Iya. Itu niat. Itulah masuk closing statement atau alun ya. Lihat bagi hayat. Dia serupa apa yang lain. Kawan-kawan itu yang lain. Dia perlunya di akhir tu ada kesimpulan gitu. Siap. Dunsana Solo Bendang dimanapun berada. Beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Pertama adalah kita Minangkabau diibaratkan seperti apa ya? Seperti yang mau sampaikan sebelumnya, sapayuang saasok kumayan bang. Kita adalah badunsana bersaudara bahasanya, bersaudara. Jadi berharap kita pemuda Minang sebagai regenerasi selanjutnya penerus falsafah Minang tetap menjaga ciri khas dan budaya Minangkabau sejatinya dimanapun berada nanti, baik merantau dan lain sebagainya. Terus yang kedua, bekalilah diri bukan hanya fisik saja, tapi ruhiyah juga perlu kita bekali, terutama kedekatan kita dengan Tuhan. Dimanapun lah berada, apapun jenis bentuk bela dirinya, dimanapun berada tetap ingat Tuhan.
karena tidak ada pertolongan yang terbaik itu adalah pertolongan dari Tuhan. Ya Allah, ya. Jadi dari Ambo mungkin itu ya bang, yang ingin Ambo sampaikan. Semoga bermanfaat untuk insan Sulai Bendang dimanapun. Lain waktu kita bakal masuk untuk topik yang lainnya. Kembalikan pada Bang Ar. Jadi ya terakhir di sana ibarat video ketek dan lalu sudah go pakai dan lalu langkok warna itu kan kok balaya ada pinapi kok ke tengah takwik dia buayo kok ke tepi takwik dia gelombang dia itu menggambarkan ya baru keteknya awak ya ndak ada yang perlu kita sombongan kita risiko hanya berbagi aja di sana tetap Sulai Bendang tuh mempunyai jargonnya tujuannya ya wari dijawek pesaku ditolong itu aja ya bahas supaya itu tuh pengkaderannya jaleh dan kita buat perlahan-lahan di situ itunya ya dah ada ini ceklet ya bahasa ya tak mungkin rasanya memang si lumpuh akan menari gitu kan si butuh akan membimbing gitu kan jadi ya karena apa ya karena rajin menyimak lah kau bahasa di sana dan beraja juga ke alam ya insyaallah kita hadir di Sulai Bendang untuk itu. Terima kasih banyak kepada Dayat siap dia gitu yang ala datang kemari siap gitu ya. Ditunggu project selanjutnya. Insyaallah. Jo Dayat masih ada ke sana kita keep jo beliau siap. Tapi ya kita carilah waktu. Insyaallah beliau ke punya schedule yang padat gitu. Luar biasa. Ya, siap. Cukup ya dah, insyaallah ya. Deh. Itu di sana ndak panjang-panjang kita rantang namun tambah panjang kan. Kita singkatkan saja, kita putihkan saja, kita ulih saja, ambil saja yang manfaat di sana. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.